satset dasdes dalam beramal. Wah, ini cah nom tenan. Saya khawatir satset dasdes iya sih, tapi kudu bener amalnya gitu. Satset dasdes tapi ngawur, repot. Satset dasdes tapi asal, nggak pakai ilmu, itu juga repot. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadiru bil a'mali fitana, bercepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah. Fitnah itu kaqita'il lailil mudlimi, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang mukmin masih beriman kepada Allah, di sore hari kafir, wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Ada kadang di antara mereka sore hari masih dalam keadaan kafir, tapi di pagi hari sudah menjadi seorang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia menjelang malam hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah masih beri kemampuan kita untuk melangkahkan kaki melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, sholat maghrib secara berjamaah. Tapi saya merasa ketika masuk di masjid ini, hati saya merasa lebih tentram daripada saya ketika melakukan perjalanan ke terminal Tirtonadi menjelang sampai kanan jalan itu, masya Allah, masjid itu apik meloyo. Langkah yang Allah tuntunkan untuk kita ini betul-betul kita syukuri dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa kita istiqomahi sampai akhir hayat kita. Teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Daruqutni, dan beberapa imam yang lain,
berkaitan dengan hadis Rasulullah. Bahkan ini dinukil atau disebut pula di dalam kitab Sahih Bukhari. Di akhir hadisnya saya ringkas, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu adalah amal yang dilaksanakan di akhir-akhir kehidupan. Ya, setidaknya dalam riwayat Imam Ibnu Hibban ini diangkat satu kisah. Ketika Rasulullah mengadakan jihad fisabilillah melawan orang-orang musyrik Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh pembesar-pembesar mereka. Rasulullah keluar berjihad dengan membawa 1000 pasukan. Terdengar berita, ternyata orang-orang musyrik membawa 3 kali lipat pasukan yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka datang dengan membawa 3000 pasukan. Mendengar berita itu ada beberapa sahabat, Allahu a'lam bishawab, dan orang-orang munafik yang terpaksa ikut dalam jihad tersebut mengundurkan diri sebelum berperang. Jumlahnya ada 300 orang. Praktis yang bersama dengan Rasulullah tinggal 700 sahabat melawan 3000. Saya akan ringkas kisahnya. Kisah ini sudah pernah kita angkat ketika kita masih di dalam masjid pada saat itu. Ada seorang sahabat Rasulullah itu berperangnya, Masya Allah, tanpa mundur sedikit pun. Keberaniannya sangat-sangat luar biasa. Sehingga ketika usai peperangan, usai jihad, selesai berjihad, para sahabat itu masih berkumpul dan mereka, kalau bahasa kita, ya apa ya, mungkin berkisah gitu ya, podo cerita. Masya Allah, tadi ada sahabat Rasulullah, sahabat kita, namanya Gusman. Itu berperangnya sangat luar biasa. Tidak ada yang pasti atau tidak ada yang lebih baik untuk tempat tinggalnya kelak di negeri akhirat kecuali jannah, kata para sahabat. Yang diobrolkan oleh para sahabat ini terdengar oleh Rasulullah, dan secara tiba-tiba, secara langsung Rasulullah memberi jawaban atas apa yang diomongkan oleh para sahabat tadi dengan kalimat huwa finnar. Dia di neraka. Oh, sahabat itu saling toleh-menoleh. Mau tidak percaya yang menyampaikan Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah mengatakan, menyampaikan sesuatu, itu bukan bersumber dari hawa nafsunya, tetapi sumbernya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sahabat itu bertanya-tanya, orang sehebat itu, dengan keberanian seluar biasa itu, justru tempatnya di neraka, apa yang dia lakukan? Dan seorang sahabat itu penasaran. Dicari itu Gusman. Nggak ada di barisan kaum muslimin pada saat itu, dicari. Apakah dia sudah meninggal dunia, apakah sedang terluka, atau dalam keadaan seperti apa? Qadarullah, ya semuanya ditakdirkan oleh Allah. Sahabat ini menemukan Gusman sedang tertatih melangkah
menginjakkan kaki menjauhi barisan atau menjauhi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan luka yang sangat parah di tubuhnya. Kemudian dia bergumam itu apa nih? Gremeng, tapi gremengnya itu rumangsa ora eneng wong rada banter. Saya berperang itu untuk menjaga nama baik Madinah. Dan agar supaya orang tahu kalau saya berani berkorban untuk Madinah. Tapi kenyataannya saya sekarang terluka parah dan kemungkinan untuk sembuh seperti sedia kala itu kecil. Dia ambil pedang, kemudian pedang itu diletakkan di antara dua bidang dadanya, kalau bahasanya begitu. Kemudian ditusukkan. Riwayat yang kedua, pedang itu ditancapkan, bukan ditancapkan, didekno apa jenenge. Jadi diurutkan dadanya begini, tajamnya, lancipnya, kemudian gagangnya ditempelkan di tanah, kemudian dia menekannya. Sehingga Kusman ini meninggal dunia secara zahir adalah bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit dan khawatir dia tidak akan pulih seperti sedia kala. Sahabat yang melihat itu lari menemui sahabat-sahabat Rasulullah dan sekaligus berjumpa dengan Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Para sahabat ini udah gumun. Iki kok eneng wong tiba-tiba membenarkan Rasulullah. Apa tadi ora yakin? Akhirnya sahabat yang melihat dengan mata kepala secara langsung ini bercerita bahwa Kusman meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Dalam keadaan bunuh diri. Kalau di dalam kitab Rahikul Maktum atau Sirah Nabawiyah dikisahkan di sana, Kusman dalam keadaan luka parah sudah sampai di rumah. Kemudian para sahabat menjenguknya, ya kalau bahasa kita ya mendoakannya agar mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan luka-lukanya ndang mari. Dan itu menjadi syariat ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, itu adalah syariatnya adalah mendoakan si sakit. Mendoakan si sakit dan tidak terlalu berlama-lama ketika berada atau dalam keadaan menjenguk orang sakit. Jangan berlama-lama menjenguk wong loro 3 jam. Dijak ngobrol ngalor gitu. Jenengan kok gerah kados niki pripun? Sek derenge nopo? Oh halah wong jenengan niki kirang jaga kebersihan. Kancaku ben kaya ngene iki langsung mati. Astagfirullahaladzim. Ditilai, dijenguk tidak tambah sumringah, tapi tambah malah nemen larane. Astagfirullahaladzim. Karena banyakkan kabarnya, doakan. Kalau perlu dibantu, baik secara finansial atau mungkin secara motivasi, ya, secara kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi semangat untuk sembuh. Dijenguk, ketika didoakan oleh para sahabat, dia berkomentar, saya berjihad itu bukan karena Islam, tapi saya berjihad itu karena ingin menjaga nama baik Madinah. Kenyataannya saya sakit seperti ini, secara spontan dia ambil pedangnya dan ditusukkan ke dadanya. Disaksikan oleh beberapa sahabat yang menjenguknya pada saat itu. Hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu yang akhir-akhir. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita tetap menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha secara maksimal melazimi kewajiban-kewajiban kita sebagai
seorang hamba. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia malam hari ini. Temanya sat-set das-des dalam beramal. Wah, ini cah nom tenan. Ya aku khawatir saya khawatir sat-set das-des iya sih, tapi kudu bener amalnya gitu loh. Sat-set das-des tapi ngawur. Oh, repot. Sat-set das-des tapi asal nggak pakai ilmu, itu juga repot. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Badiru bil a'mali fitana, bercepat-cepatlah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah. Fitnah itu kaqita'il lailil mudlimi, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang mukmin masih beriman kepada Allah, di sore hari kafir, wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Ada kadang di antara mereka sore hari masih dalam keadaan kafir, tapi di pagi hari sudah menjadi seorang mukmin. Yabi'una dinahum bi aradhin qalilan minad dunya. Mereka menjual agamanya karena satu hal yang sangat kecil dari nilai-nilai duniawi. Ya khanufiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah ingatkan kepada kita, badiru bil a'mal. Itu artinya kita diperintahkan untuk segera beramal ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah merasa pasti bahwa amal yang dilakukan itu benar. Badiru, ayo jangan cepet-cepetan, dan saiki aja ditunda-tunda mana. Itu ketika kita sudah yakin bahwa yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, itu adalah kebenaran yang sudah kita pahami dengan dalil-dalil yang sudah jelas, dengan bukti-bukti yang sudah jelas. Di satu sisi yang lain, kita diperintahkan untuk beramal secara maksimal dan bercepat-cepat melakukannya tanpa menunda ketika kita yakin akan kebenaran amal tersebut. Tapi di satu sisi yang lain, kita diingatkan tentang adanya fitnah, tentang adanya syubhat dan syahwat. Kita diperintahkan untuk beramal, tapi kita harus yakin bahwa amal yang kita lakukan itu bukan perkara daripada fitnah atau syubhat. Hari ini ada orang beramalnya sungguh-sungguh, tapi karena sedikitnya ilmu yang dia punya, dan malasnya dia untuk bertanya kepada yang merasa mampu, atau karena fanatik, taklid buta, beramal tapi amal yang dilakukan itu masih mengandung syubhat yang lebih cenderung kepada salah. Karena kebenciannya kepada sesuatu, akhirnya dia tadi das-des ndang wae nyawa ya ora ana ngartine ning donya, wis ayo sikat wae, habisi wae. Beramal itu pakai ilmu.
Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, nggak ada kemungkaran malah bingung. Aku kok tanganku gatel ya, biasanya jual tas uang, lagi orang yang kemungkaran. Akhirnya cari-cari, ada rumah di dalamnya, ada suara-suara di kuping, didengarkan, ada kemungkaran, dobrak rumahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya sampaikan, ini kadang-kadang sat-set das-des, tapi tanpa ilmu. Perintah amar ma'ruf lebih khusus, nahi mungkar itu adalah ketika kita melihat kemungkaran itu secara langsung. Kita diperintahkan untuk nahi mungkar. Ada orang minum khamr, kita lewat. Kesempatan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar kita ingatkan, tidak mau ya nahi mungkar. Ketika kita punya kemampuan silakan. Setidak-tidaknya dengan hati kita. Kalau kemungkaran itu saya tidak cocok, saya ingkari, tapi kalau saya ngomong kita ora nang artine, nek lawan nggawa tenaga kita ya aku kalah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada saat itu setidak-tidaknya dia mengingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya. Astaghfirullahaladzim. Kalau zaman dahulu di masanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, masanya Imam Malik, itu ada seorang laki-laki ketika dia jalan-jalan, dia lewat itu melihat ada orang sedang mabuk. Itu bedanya sekarang dengan dulu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika laki-laki ini melihat ada orang mabuk itu secara spontan dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, kalau ada dosa besar dalam urusan makanan yang atau minuman yang lebih besar daripada khamr, saya ceraikan istri saya. Setelah ngomong kayak gitu tuh mikir, ya aku ini ngomong tenanan pura. Akhirnya laki-laki ini menemui Imam Malik. Ya Syekh, saya tadi di jalan ketemu orang sedang mabuk. Begitu saya melihat keadaan dia ketika mabuk, saya itu merasa jijik, merasa tidak nyaman, merasa pokoknya kalau bahasanya wong Jawa gilani, bahasanya wong Jawa. Ngomongin ngelantur, tampilannya karu-karuan. Akhirnya saya bersumpah, kalau ada dosa besar dalam urusan makanan yang lebih besar daripada dosa minum khamr, saya ceraikan istri saya. Ini gimana? Jangan-jangan memang betul-betul jatuh talak saya kepada istri saya. Kata Imam Malik, jenengan pulang dulu, jenengan datang lagi besok, mudah-mudahan jawabannya sudah ketemu. Hari berikutnya datang lagi. Syekh, gimana? Apakah sudah jatuh talak saya kepada istri saya? Pun jenengan ngunjuk rumiyin. Oh, alhamdulillah. Ngapunten, kula dereng pikantuk jawabanipun. Jenengan mangsul riyin nggih. Njing-njing jenengan mriki melih. Itu mulai bismillah pulang. Hari kedua datang lagi. Ya Syekh, gimana jawabannya? Ngapunten. Pun jenengan ngunjuk rumiyin. Jawabannya dereng kula pados-pados kok dereng ketemu, kula dereng yakin. Jangan wangsul rumiyin, jeng-jeng mriki melih. Itu datang lagi hari keempatnya. Gimana saya sudah dapat jawabannya? Betul-betul butuh ilmu. Akhirnya beliau Imam Malik memberikan jawaban. Saudaraku, talak kamu kepada istri kamu betul-betul sudah jatuh. Karena memang ada dosa yang lebih besar dalam urusan makanan atau minuman yang dosanya jauh lebih besar daripada dosa khamr itu sendiri.
Apa itu? Riba. Kata Imam Malik, riba. Sampai-sampai karena besarnya dosa itu, Allah berfirman, fa'dzan biharbin minallahi wa rasulih. Allah menyatakan perang kepada riba, dengan Rasulnya juga menyatakan perang untuk riba. Masya Allah. Jatuh talak satu itu. Jatuh talak satu. Istriku, ya mohon dimaafkan, kamu sudah tertalak satu oleh saya karena sumpah saya. Ya sudah, sok coba ini meneh. Halnya berikutnya dirujuk, ya, rujuk. Talak satu itu masih boleh rujuk. Sebelum talak satu anaknya papat, begitu sudah talak satu tambahnya telu. Oh, emosi lagi, ini emosi. Talak lagi, sudah talak kedua. Dipikir-pikir kok tetap bojoku sing paling apik. Rujuk lagi, alhamdulillah. Setelah rujuk lagi lahir lagi dua. Masya Allah. Baru ngono nusu menarep tak kata istrinya, wes pindo lo ya. Wes pindo lo ya. Nek pengen telu berarti awake dhewe bisa. Ayo mbok lanjutno apa ora? Ros itu. Jadi menghadapi masalah itu bukan pakai emosi. Bahkan seorang istri itu masih bisa mengingatkan suaminya, wes pindo lo ya. Masya Allah, indahnya ya. Badiru bil a'mali fitnah. Cepat-cepatlah kalian beramal selama kita bisa, selama kita mampu. Jangan pernah tunda amal itu sampai hari berikutnya, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu keadaan apa kita di hari besok. Hari ini kita mampu infak 2000 itu jauh lebih baik daripada angan-angan sesuk tak infak 50.000. Tapi sesuk rumangsa nang ngisor kambi ning jero lemari duwe duit 50.000. Wes sesuk wae aku sing 2.000 iku ora sida infak, nanti insya Allah besok tak bawa 50.000. Arep mangkat kerja bojone wis beras entek. Ki gase yo entek. Saya gitu tugas rada angel, kadang-kadang nganggo nggo kakak barang, nggo KTP. Beli beras 2 kilo, beri gas 1 terus 40.000. Jadi 10.000 anaknya nangis jual es krim, mas. Sudah selesai urusannya. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang akan membuat kita kesulitan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa jadi karena ada gangguan yang mengganggu kita, orang-orang yang tidak suka yang menghalang-halangi kita, atau di sana kita terserang dengan pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya kita menjadi malas beramal. Atau kadang-kadang malah bahkan sudah bukan hanya sekedar terserang pikirannya, sudah berbalik arah. Yang dahulunya A sekarang menjadi B. Dahulu menjadi pendukung masjid, sekarang menjadi anti masjid. Dahulu menjadi penyokong taklim, sekarang tukang mengerong-erong taklim. Masya Allah. Kenapa? Karena fitnah. Ini sesuatu yang mesti harus kita tanamkan kepada diri kita. Di satu sisi kita harus bersegera beramal pakai ilmu. Di sisi yang lain, kesemangatan dalam beramal menjadikan seseorang kadang-kadang tidak sadar kalau yang dilakukan itu adalah pelanggaran syariat. Kenapa? Karena sedikitnya ini. Astagfirullahaladzim. Apalagi hari ini. Yang baik nampak buruk, yang buruk nampak indah. Hari ini lagi. Masya Allah, orang rajin ke masjid itu oleh sebagian mata menganggapnya itu kurang baik.
rajin men ke masjid kayak swarga arep dipek dhewe. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya kalau guyon saya ini, astagfirullahaladzim, ini guyon ya, moga-moga nggak terjadi. Kadang-kadang ya suami istri juga kadang-kadang ributnya dalam urusan itu. Bapaknya rajin ke masjid, kata ibunya, le, tonton pakmu le. Saya kok ngaji, ngomong mau Quran, apa sekrosol le yo. Astagfirullah. Serasa dilanjut no, kerasa apa? Astagfirullah. Hari ini kadang-kadang yang baik itu menjadi nampak tidak baik. Mohon maaf. Ketika ada orang datang ke acara walimatul urus, celananya di atas mata kaki, apalagi rodok dur sih, itu digrebengi ambek wong liya. Ya Allah. Ora kuat tuku kain. Sementara yang mohon maaf sampai menjulur melewati mata kaki bablas tekan telapak kaki itu dianggap lumrah dan normal. Iya, dan itu fakta. Hari ini ada orang pakai jilbab itu oleh sebagian orang, walaupun tidak seluruhnya, oleh sebagian orang itu sudah mulai dianggap aneh, ini ekstremis. Astagfirullahaladzim. Sementara ketika ada orang keluar dari rumahnya tidak menutup aurat, itu dianggapnya sebagai hak asasi manusia. Itu dianggap lumrah. Kalau zaman dahulu yang tidak puasa menghormati yang puasa, sekarang kebalik. Yang puasa disuruh menghormati yang tidak puasa. Joko sembung naik ojek, orang nyambung cek. Dan itu fakta yang kita hadapi hari ini. Itu fakta yang kita hadapi hari ini. Ada orang berudhiyah, katanya melanggar hak asasi kehewanan. Ya, agama apa ini? Mengajarkan kepada umatnya untuk membabi buta, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Astagfirullahaladzim. Sedemikian beratnya fitnah yang dihadapi oleh umat hari ini, yang mestinya itu menuntut kita untuk lebih serius memahami agama, sehingga kita betul-betul bisa memilah dan memilih mana yang hak, dan kita harus berpegang teguh kepada al-haq tadi, walaupun orang-orang menganggapnya itu sesuatu yang buruk. Dan kita harus mengetahui mana yang batal untuk kita jauhi, walaupun kebatilan itu terbungkus dengan bungkus yang sangat menarik, terlabeli dengan label yang sangat indah, dengan kata-kata yang manis mempesona. Judulnya hak asasi manusia. Masya Allah, siapa yang mau tidak menolak? Itu sulit sekali untuk katakan tidak. Tapi yang ditolak itu syariatnya Allah. Termasuk suami yang tidak pengertian, suami yang tidak baik adalah suami yang memaksa istrinya memakai jilbab. Iya. Padahal ku anfusakum wa ahlikum nar. Seorang bapak ketika memaksa anak putrinya yang sudah balik, kalau keluar rumah itu menutup aurat, itu bisa jadi didatangi oleh tim ya perlindungan anak, bahasanya. Ini kok harus begini? Kenapa Anda tidak membolehkan anak Anda keluar rumah kalau begini dan begini? Masya Allah. Ini suasana hari ini yang kita ada. Loh, kadang-kadang sepele, ini sepele, yang ini sepele tidak. Bahkan mungkin tidak ilmiah, saya mohon dimaafkan. Kalau dahulu seorang guru jewer muridnya, seorang pak guru rada napa nggih, nyabet nggih. Rada ngebuk sithik tapi ngebuknya pakai tongkat kecil gitu. Itu orang tuanya seneng kapok mulai makane kowe ndang sinau sing tenanan. Wong tuanya kayak gitu. Kalau sekarang lapor polisi. Suasananya sekarang seperti itu.
Itu belum dalam urusan-urusan besar, dalam urusan agama. Masya Allah. Ada anak muda, ndak ngerokok, ndak gaul. Cahna yang kaya ngene iki. Astagfirullah. Ini suasana yang kita hadapi hari ini. Kalau kita tidak serius mempelajari agama, kita tidak menekankan dan menanamkan agama kepada putra-putri kita, kepada istri kita, mengajak suami kita untuk mendekat kepada Allah, bisa jadi kita akan terbawa arus ini yang pada akhirnya jatuh kepada perbuatan dosa, tapi tidak sadar kalau yang dilakukan itu perbuatan dosa dan menganggap itu adalah sesuatu yang baik, menganggap itu sesuatu yang islami. Naudzubillah min dzalik. Maka pernah kita angkat beberapa waktu yang lalu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Itulah wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah. Kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah nanti di zaman tertentu di mana orang sulit berpegang kepada kebenaran, bahkan sulit mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran dibungkus dengan sesuatu yang buruk. Karena kebenaran ditutup dengan tutup yang buruk, sehingga orang tidak akan pernah membuka tutup itu untuk mengetahui kebenaran. Sehingga Rasulullah ajarkan kepada kita, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu tetap hak. Berat ya Allah berpegang dengan ini, tapi berilah kemampuan kepada kami untuk tetap bisa mengikuti al-haq tersebut. Ya cerdas iya, tapi harus pakai ilmu. Intinya begitu. Cerdas silahkan, tapi semuanya pakai ilmu. Bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan syariat agama yang difahami oleh salafun salih, agar supaya cerdas kita itu betul-betul membawa kepada keberkahan, betul-betul membawa kepada kemuliaan, betul-betul akan membawa kepada kebaikan duniawi kita dan kebaikan ukhrawi kita. Ya kalau kata pepatah orang Arab menyebut telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi. Artinya, apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah. Lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, mari kita lakukan. Kecil nilainya tidak mengapa. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Bisa jadi yang kecil itulah yang justru diterima oleh Allah, akan mengangkat derajat kita. Sementara kadang-kadang kita merasa amal tertentu itu besar, tapi ternyata di sana ada sesuatu yang mengganggu amal tersebut, sehingga justru amalan itu tidak menjadi pahala, tapi malah menimbulkan dosa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Merasa banyak amalnya, kemudian muncul perasaan berbangga diri. Materi yang kemarin. Merasa amalnya sudah banyak, kemudian setan memompanya, memberi semangat kepadanya, sampai dia pada akhirnya berpikir, Nur Mirah raneng aku jadi apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kajian Nur Mirah melaku itu sebabnya sapa ya aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya besar, tapi ternyata tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari perkara-perkara seperti itu. Maka amalan yang bisa kita lakukan segera kita lakukan. Nampak besar, mari kita laksanakan. Kelihatan kecil, mari juga kita laksanakan. Selama saat itu kita bisa mampu melakukan, lakukan. Cuman Islam mengajari kita, ketika ada amalan yang lebih utama, pilihlah amalan yang lebih utama daripada amalan yang kurang utama. Karena salah satu strategi setan untuk menjerumuskan kita adalah kita dilupakan kepada amalan yang utama dan disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Contoh antara maghrib, antara adzan dan qomat. Amalan yang paling utama itu ya di sana ada sholat, di sana ada zikir, di sana ada doa. Nyambung ya? Sementara di sana juga ada amalan lain. Mungkin ketemu konco suwe ra ketemu. Nah, kapan kabar? Bisnisnya gimana? Boleh enggak? Boleh.
Tapi pada saat itu kita disibukkan pada amalan yang kurang utama dengan meninggalkan yang lebih utama. Begitu luar biasanya setan ingin menjerumuskan kita. Kita akan disibukkan pada perkara-perkara yang mungkin hukumnya mubah dengan meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Kepada orang-orang yang sudah terbiasa ke masjid, kepada orang-orang yang sudah biasa beraktivitas agama, beraktivitas Islam, atau ada orang yang memberikan nama atau gelar dengan aktivis, setan tidak akan menggembosi keaktifan dia dalam beramal Islami, tapi setan akan menumbuhkan dalam hatinya berbangga-bangga di dalam amal tersebut. Sehingga rumusane yo amalnya yo wah, aku BDE kita ya durung ana apa-apa. Dia itu musik, saya astagfirullah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan keterangan kepada kita, cukuplah seorang itu dikatakan sombong. Cukuplah seorang itu dikatakan sombong ketika dia berjumpa dengan orang, kemudian muncul di dalam hatinya sebuah perasaan, sebuah hal yang terus-menerus muncul, aku lebih baik daripada dia. Ya ikhwan, yang mestinya kita tanamkan bukan itu. Tapi yang kita tanamkan, saya harus bisa berbuat baik lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi. Melihat ada orang yang aktif, melihat ada orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah, dia tetap berusaha untuk dirinya mendekat kepada Allah secara terus-menerus, kontinu, sampai berharap, sampai terjadinya sakaratul maut pada dirinya, dia tetap istiqomah dalam amalan tersebut, tanpa ada rasa kebanggaan dan kesombongan terhadap amal tersebut. Kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir dari sebuah kehidupan. Nyambung ya? Kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik? Kita sudah ahli masjid, Ustaz, yang sana nggak pernah ke masjid. Apa kita nggak boleh mengatakan kita lebih baik daripada mereka yang nggak ke masjid? Untuk amalan ke masjidnya kita tetap tekuni, kita lazimi, tapi perasaan untuk merasa, untuk dianggap, untuk merasa lebih baik, itu tidak usah ditumbuhkan. Tahan saja. Ditahan saja. Sudah. Tidak usah muncul. Ketika muncul, hilangkan. Wah, ini setan. Kenapa? Kita tidak pernah tahu akhir daripada kehidupan. Bisa jadi orang yang kita anggap tadi tidak pernah ke masjid, di akhir hidupnya, dia bertobat kepada Allah, ikhlas dalam tobatnya, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Di satu sisi yang lain ada orang yang sebelumnya nampak wow dalam amalnya, lama-lama bisa jadi dia berbangga dan naudzubillah min dzalik, meninggal dunia dalam keadaan membanggakan amalnya. Kan naudzubillah min dzalik. Enggak usah. Kita tidak usah berbangga diri dengan apa yang sudah kita lakukan, tidak usah merasa lebih baik, bahwa apa yang kita lakukan adalah kita melaksanakan syariatnya Allah. Kawan-kawan, saudara-saudara, atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang belum bisa melaksanakan sebagaimana yang kita laksanakan, kita ajak mereka, kita ingatkan mereka. Bisa jadi mereka belum ke masjid, mereka belum akrab, sekedar mulai. Ya, itu karena mereka belum mendapatkan peringatan dari kita. Saya berulang-ulang, mungkin tukang rekam sangat akrab, sangat apal. Kalau ada orang belum berangkat ke masjid, itu bukan kita hukumi. Rokok, bukan ya. Tidak boleh. Orang yang belum berangkat ke masjid, walaupun dia tetangga masjid, hukumnya apa Ustadz? Kalau saya ditanya, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Sudah 7 kali Ustadz, ajaklah yang ke-8. Mudah-mudahan yang ke-8 dia mendapatkan hidayah. Ustadz sudah ke 100 kali, ajak yang ke 101 kali. Mudah-mudahan yang ke 101 kali dia mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kata salah itu karena bodohnya saya, mohon untuk dimaafkan. Kalimat-kalimat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.